Oke. Saya tanya. Masih pengen nggak sih masuk surga? Nggak pengen ya? Nggak pengen ya? Nggak pengen ya? Tapi dia bingung pada. Loh, mau Ya, enggak, jawab. Ayo udah Ustaz, jawab. Jawab. Ini warga. terserah loh. Saya terserah. Loh, tidak maksa. Tuhan itu nggak pernah maksa hambanya, nggak pernah. Kalau masih pengen ya monggo, orang pengen ya ora apa-apa. Gimana tak? Coba aku nyanyi. Udah terserah. Yuk ngopi sih lah biar padang ini betul ya. Ngopi dulu biar terang ini pikirannya. Ngerokok nyumet langnya. Ditanya, Kalau saya ngerokok apa ya? Gimana Pak? kalau ditanya mau ke surga, Ah. banyak orang bilang mau biasanya. Gimana Pak? Ulang Pak. Biasanya kan nih pada umumnya kalau ditanya mau ke surga enggak? Mau pasti ya pada bilang mau. Pada umumnya kan Bilang mau. terlepas dari ruangan ini, kalau ditanya mau ke surga enggak? Pasti orang bilang oh mau dong masuk surga. Pasti mau. Sekarang Nah, jangan tunggu dulu. Kalau ditanya mau nggak besok ke surga? Nggak mau ya? Pertanyaannya, Coba aku kasih. pertanyaannya kalau ditanya mau nggak besok ke surga? Saya mau. Karena saya orang surga. Loh, saya kalau ditawarin, Pak mau nggak besok pulang kampung? Mau. Apalagi diongkosin. Siapa bilang nggak mau? Deh, gimana tuh? Pasti mau. Oh saya di sini merantau. Merantau tuh kadang-kadang ngumpulin duit gue buat sangu, buat bekal pulang kampung. Kok ada yang nawarin, mau nggak Pak besok pulang kampung? Mau saya. Apalagi diongkosin, dibekelin. Mau Pak. Sekarang pada umumnya orang merantau pengen nggak pulang kampung, mesti bilang pengen, ya kan? Pengen lah. Mau nggak besok pulang kampung? Mau banget. Apalagi diongkosin. Masalahnya kan ongkosnya ada apa enggak? Deh. Gimana Pak Denny? Enggak, kalau Pak Denny nggak sepakat, ya kasih Pak Denny kalau nggak sepakat nggak apa-apa, boleh. Kita kan diskusi. Kita diskusi. Pulang kampung tuh mahal harga tiket. Ya? Pulang kampung itu mahal tiket. Harga Tiket tiketnya mahal kan? Nah, kalau cuma tahu tiket. Pulau Jawa kan terjangkau. Ya. Kalau di Indonesia Timur mahal tiketnya. Nah, sekarang kalau orang sadar, Pak, pulang kampung itu tiketnya mahal. Sekarang di perantauan apa yang harus kita lakukan supaya bisa pulang kampung? Cari bekal. Oh, siapkan. Cari duit buat beli tiket. Berarti intinya kan tiket. Saya nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting ada yang ngasih tiket. Enggak, ini serius nih sananya nih. Enggak, mumpung saya dapat rembesan lah kalau nggak bocoran. Loh, kalau saya orang surga, kemudian saya dapat bocoran surga, wajar nggak? Sama jangan niru-niru saya, saya ke surga baru pengen. Bener nih, cuman harus jujur. Orang Islam harus jujur. Apa adanya, jangan ada apanya. Nanti kecewa kamu. Apa adanya aja. Jangan pakai rekayasa. Jangan pakai akal-akalan urusan sama Tuhan. Kiloko ngomelan. Jangan mau alasan dengan Pak. Ini fiktif Pak untuk urusan administrasi aja. Oh. Fiktif ya fiktif tapi jujur. Prosesnya fiktif nggak masalah tapi jujur apa adanya. Jangan diganti-ganti, jangan dirubah-rubah. Nih, ini saya tanya lagi sana. Enggak apa ini enggak selesai enggak apa-apa saya. Yang penting saya yang paham sama ini. Percuma saya bacain banyak-banyak sama enggak paham. Jadi intinya kenapa di kitab ini dibahas tentang konsep orang Jawa, konsep dulur papat limo pancer. Padahal ini urusan gaib kan. Nah ya di dalam Islam kita juga beriman pada yang gaib, tapi iman itu bukan sekedar percaya. Pasti ada tujuan, ada apa.
Intian tujuan pertama orang beriman supaya hidupnya selamat. Makanya orang beriman dianjurkan supaya menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang beramal soleh, menjadi orang yang soleh. Itu intinya ajaran ini, nggak bertentangan. Ini beneran ini. Saya tanya sekali lagi, masih pengen nggak masuk surga? Hah? Enggak. Hah? Enggak. 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 Beneran nih? Beneran. Jadi mau di neraka aja? Lah kan udah Udah disuruh kayak Mbak. disuruh. Udah di surga, ini sampe malah aneh-aneh meneh gendeng. Kalau udah di surga piye? Ini kan sini mencel-mencel ya. Katanya tadi orang Bantul. Ini emang keluar perlu omongannya. Serba salah kita Salah jawab ya. piye? Udah nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Yang bilang udah di surga siapa? Serbanya nggak apa-apa, buat serbanya. Deh, dari tadi ada nggak yang bilang kalau kita ini udah di surga? Siapa yang bilang udah di surga siapa? Calonnya. Calon itu bisa jadi bisa enggak. Emang orang yang pada nyalon dia nyalon lurah juga belum tentu jadi lurah. Diikat dulu, Pak, ikat ya. Jawab yo salah. Bukan, Salah. ini bukan urusan salah bener. lagi. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa yang salah Iya, juga. deh. Dari tadi kan nggak urusan salah bener kan? Ya Enggak. nggak apa-apa Mbak. Salah lagi. Ya tahu ya. Ya, Iya. aja Mbak. Kita belum tahu, biar tahu. Kalau belum tahu kok. Kan saya nanya. Masih kepengen nggak masuk surga? Jujur aja. Jangan bohongin diri sendiri. Asik. Enggak, saya dibohongin sampean, saya nggak tahu. Ngerti tak kamplengin gue. Bohongin aku. Nipu kamu. Jadi udahlah jujur aja sama diri sendiri, nggak usah sama saya, nggak usah. Saya itu dibohongin nggak akan tahu. Nih, saya tanya lagi, masih kepengen nggak masuk surga? Repot juga. Kita ini sedang ini merantau semua loh. Merantau semua kan? Ada nggak yang orang asli sini yang mana? Enggak ada. Dia mah aslinya mana orang Kawali. Ngakunya aja orang Susukan. Wow, wah, bohongin diri sendiri nih. Dia mah orang Kawali saya tahu. Bapaknya, ibunya meninggal dibawa ke Kawali. Nggak disusukan, ngaku-ngaku aja. Itu sama RT-nya juga diakuin apa enggak? Kita belum pernah survei. Enggak, kita ngomong yang fakta-fakta aja lah, jangan yang aneh-aneh. Jangan ada halu. Enggak, saya nanya bener-bener ini. Mumpung saya dapat bocoran. Taruh ya sama nggak percaya, rembesan lah. Nanti saya kasih tahu. Masih kepengen masuk surga apa enggak? Emang ini pertanyaan berat banget apa susah banget bagaimana? Cuma dua jawabannya. Kalau iya, kalau enggak ya enggak. Oh, jawabannya udah dikasih tahu kan? Iya. Masih dirang. Pengen apa enggak kan jawabannya itu doang. Masih pengen enggak Ya. masuk surga? Enggak. Enggak. Hah? Nggak pengen. Enggak. Enggak. Karena surganya udah di sini, Mbak. Lah kita gini mau ngapain? Dirantau. Iya tuh saya tuh iya. Zaman bingungin ini yang nyasar terus loh. Kok nggak punya tujuan, nggak terus niatnya piye mau niatnya? Katanya ini nama malu binian. Bener, kalau sampean nggak butuh ya saya ngapain maksa sampean? Ya terserah kamu, saya nggak akan saya sampaikan, saya tutup doa selesai. Udah ada. Ya iya kan enak.
jawaban udah dikasih tahu jawabannya, tinggal jeplak mulutnya pengen atau enggak, ngono tok ae. Jawabannya kan cuma pengen sama enggak pengen gitu. Pengen apa enggak pengen kan udah ngerti kan jawabannya. Nah, tak takoni jawaban pengen enggak masuk surga. Enggak. Ya. Siapa yang jawab enggak? Banur. Hah? Banur. Karena surganya udah di sini, Mbak. Hah? Surganya udah di sini. Surganya? Ada saat ini. Kata siapa? Salah lagi ya. Di dunia, Mbak. Dunia, Pak iki dunia. Di dunia. Surganya lagi di kamar. Surganya lagi di kamar. Biar dulu. Dunia swargane ning selangkangan. Wah, repot sih. Ini ada taman bagus ya. Fasilitasnya bagus ya. Ya sudah di sini. Ya kan? Kira pengen nggak masuk? Ini kan udah masuk di sini. Kan tetap kepengen loh. Ya udah masuk ya. Sampai di rumah HP, kamarnya HP, kasurnya bagus, istrinya cantik, pengen nggak masuk kamar? Nggak pengen? Pengen. Nah, ya pengen lah, jangan kan udah di sini. Ayo. Mana iman? Banur pulang Kalau dulu sudah deh. di sini ada kamar bagus, istrinya cantik, Nah, Banur kasur empuk, Banur pulang kampung dulu ke surganya. tetap aja pengen walaupun di sini. Cuman masalahnya udah punya passwordnya belum, pinnya udah ada apa belum? Coba sekarang, saya kan orang surga, wajar akun-akun sampean yang kepengen passwordnya mana? Pin kan buat buka pintunya. La ilaha illallah. Passwordnya apa? Ya. Nanti sampean kalau ini udah mulai canggih, punya uang banyak, pergi haji. Karena udah canggih, semua pintu hotel itu bukanya harus pakai HP. Sampean kalau nggak tahu pinnya, pengen kita di hotel. Pengen ke toilet harus tahu pinnya. Kepising di celana kita. Bisa berak di celana kita. Tersiksa. Walaupun di hotel mewah juga. Karena nggak punya pin untuk buka pintunya. Nah. Oke. Mau tahu nggak? Nggak. Mau apa mau? Ngono. Ya kan? Mau tahu aja apa mau tahu bingit? Mau tahu ini. Oh, ngono. Tak kasih passwordnya. Passwordnya cuma 2 sebetulnya. Di Al-Quran itu. Gak tahu di Alkitab. Di Al-Quran, ya Al-Quran juga namanya Alkitab juga. Alkitab, An-Nur, itu Al-Quran juga. Itu ya. Hanya 2 di Quran. Itu suratnya apa, ayat berapa, sama cek. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Udah. 1. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan amalnya soleh. Cuman 2 itu doang, Bang. Iman, amal, soleh. Ulaika, mereka itulah ashabul jannah, penduduk-penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga selama. Ya. Pengen apa mboten? Pengen. Nah, passwordnya apa? Amal soleh. Iman dan amal soleh. Sampai iman belum?
Iman itu bukan percaya, tapi tasdikun bil qalbi, iqrar bil lisan, afalu bil arkan. Hati membenarkan karena mengenal, karena mengetahui. Lisan mengucapkan, disikapi dengan seluruh anggota tubuh. Jadi satunya hati, ucapan dan perbuatan, inilah iman. Kalau hatimu kemana, mulutmu kemana, terus sikapmu kemana-mana, namanya nggak iman, walaupun percaya. Halo. Satu. Kedua, amalnya soleh. Karena apa? Muncul dari hati yang benar, hati yang jujur, ucapannya juga benar dan jujur, perbuatannya mesti benar dan jujur. Makanya nek iman gandengannya amilus sholihat. Kalau akimis sholah gandengannya tuh orang ngerti. Nek akimis sholah berarti wa atius zakat. Nek atiullah wa atiur rasul. Itu pasangan, Pak. Amanu wa amilus sholihat, aqimus sholah wa atus zakat, atiullah wa atiur rasul. Terus bentuk kesolehan itu apa? Yang bisa membawa kita ke surga. Kalau udah atiullah rasul cuma dua juga. Ya, kuncinya global yang menjadi satu. Apa itu? Cinta passwordnya. Cinta. Terus no. Seneng. Udah itu dok. Kalau udah seneng beda, Bang. Daging kambing itu enak nggak? Enak. Sate kambing bagi orang yang seneng, walaupun bikin darah tinggi. Tapi ini orang seneng, layangan singit. Cinta. Jadi amanu wa amilus sholihah itu landasannya cinta. Tapi cinta itu dibutuhkan bukti. Mana wujud cintamu? Kan gitu. Cinta, ngomong cinta mau gampang. Kata cinta cuma ada dua. Aku cinta padamu dengan hanya kau yang ku cinta. Beda apa sama? Aku cinta padamu, Mbak Min. Nah, untuk ketemu ini, aku cinta padamu, Ndring. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Makanya cintanya banyak. Terus orang nyebut selingkuh, padahal cinta. Beda. Ketika aku katakan hanya kau yang ku cinta, kira-kira aku cinta yang lain nggak? Enggak. Karena hanya engkau satu-satunya di sini. Oh, yang lain ini mau jadi homo, no? Wajar nggak? Wajar. Betul nggak? Tapi kan aku cinta padamu, aku ketemu cewek kan, aku cinta padamu, ketemu nek, aku cinta padamu, ya oke cintanya. Tapi kalau hanya engkau yang ku cinta, ada nggak yang lain yang akan dicintai? Kan hanya. Bagaimana? Hanya kepadamu aku mengabdi, mengawulo, menghambakan diri. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kira-kira mau masuk minta tolong yang lain nggak? Enggak. Senep ketengku ndelok kaya berarti. Ketengku senep ndelok sampean kromo. Aku mikire nganggo weteng ngene. Senep ae ndelok yang mana. Kenapa ketawa-ketawa? Mikir ngono. Ben tak senep wetenge. Itu ada wujud cinta. Jadi ada asal mulanya. Ini mesti koyo ono dalile kok waduh ngam. Tak tunjukkan dalilnya. Ya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, man ahya sunati faqad akhabbani, wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang mensiar-siarkan agamaku, barang siapa mensiar-siarkan ajaranku, faqad akhabani, sungguh itu bukti wujud dia cinta padaku. Waman akhabani, dan siapa yang cinta kepadaku, aku jamin kana ma'i fil jannah, dia akan selalu bersamaku di surga. Jadi apa passwordnya? Cinta. Cinta. Apa itu cinta? CINTA. Oke, Pak. Cerita Inza. Oke. Pun. Terus apa wujud sampean? Bukti cintamu mana? Seberapa besar engkau menghidupkan ajarannya, menghidupkan sunnahnya. Wah, kalau ahli agama ya dia harus ngajar-ngajarkan, ya kan? Orang yang ahli agama dan bisa memberikan pemahaman dengan ajaran agamanya, dia harus mengajarkan agama dan memberikan pemahaman. Karena ada orang yang pinter agama tapi jelasin agama, orang nggak paham-paham, muter aja loading terus. Pusing aku lagi ngomong aku pusing cek apa aku. Kalau mikir aku ngurung omongannya. Padahal ahli agama. Tapi nggak bisa bikin paham orang tentang agama. Ada nggak? Ada? Ada. Tuh, ada tuh. Yang ngerti agama, paham agama dan bisa memberikan pemahaman agama kepada orang, silakan hidupkan. Man ahya sunnati faqad akhabani. Silakan. Pak, saya nggak ngerti agama. Pak, saya nggak ngerti agama. Nek ra ngerti agama aja sosok ngomong agama. Lho carane piye, Pak? Supaya ada bukti cinta sama Nabi. Kamu bantu orang-orang yang ajarkan agama. Peduli sama guru-guru ngaji. Peduli kalau kiai. Pak, gimana mau peduli? Kami ini kan ibarat domba kurus. Ya betul, domba kurus. Berjuang golek duit, orang ngerti agama golek duit nggak mau, repot kamu. Ilmu agama orang ngerti, yang ngerti agama nggak ngerti. Biarkan agama nggak bisa, karena cinta. Yang rajin cari duit. Udah, Pak. Nah, cari teman bisnis yang jelas. Kayak saya tuh. Temen ojek. Cari temen curhat. Enak. Berteman sama Pak Denny tuh, udah diajarin bisnis. Dia presentasi bisa dia ngarahkan gitu. Bagaimana recehan jadi miliaran. Lu tanya sama bosnya, dia itu profesor itu. Tampangnya kan beda sama saya. Oh, saya udah ngajarin agama, urusan bisnis, sono. Saya aja diajarin. Saya aja baru di wisuda S7 belum lama ini. Apa tuh Pak S7? Sama Pak Denny. S7, tanya sama yang ngangkat. Oh ya Pak Denny ya, tuh keren. Betul nggak? Bantu tuh guru ngaji. Guru ngaji kok bae warnane wis rada abang-abang belel ngono kae ya. Ben rada pantes ah tukono sing rada ireng. Guru ngajine kok lemes. Suwe ra mangan sate kambing kali tukono sate kambing. Ngono. Rumong sapa? Awake dhewe ra iso nyaro agama. Maka kata Nabi, barang siapa yang membantu orang yang membantu orang yang berperang,
Dia sama Pak ganjarannya sama dengan orang yang perang. Piye Pak, aku arep perang ning watu ora iso direm, kan? Nani mau gerilya wotak watu konangan musuh mati nah, ya wis. Bantu orang yang perang. Pahalanya sama dengan orang yang perang. Sampai ngaji ra iso, ngajar ngaji ra iso, ora ngopo-ngopo, mana bukti cintamu sama Rasul? Bantu guru-guru ngaji. Ojo angker bulan ngeluh. Infaknya belum terkumpul, Pak. Kalau nombokin kurangnya masih banyak. Kebangetan. Ini kok pengen mlebu swarga. Weh. Oh, baper. Sesuk ora mangkat ngaji ya. Besok nggak berangkat ngaji ya. Enggak, kadang pengen aja kan. Ayo. Kan kalau guru ngajinya seger-seger, kan seneng ah. Aku jane yo ora seger ya nih. Seger-seger. Medendeng gayane tok asline kluwen metengku, Pak. Nganya ini. Tuh. Yut atlet ala ucing. Gimana jadi pahami? Nah, jadi intinya begini. Jadi kalau orang Jawa itu mengajarkan dulur papat limo pancer tidak bertentangan. Kan itu warisan haib di dalam Islam dia diajarkan iman paman goib. Makanya oleh Sunan Kalijogo konsep ini ya adalah konsep kemalaikatan. Siapa dulur papat kita yang gaib itu selalu menyertai kita sekarang selama kita tetap menjaga diri menjadi orang yang baik. Jangan menjadi orang yang kelihatan baik. Ngaji itu jangan punya niat supaya kelihatan baik. Yang ngaji itu supaya jadi baik, gitu loh. Cuma pengen kelihatan baik. Jadi supaya dibantu Allah juga. Nah kira-kira begitu Pak ini. Ya konsepnya itu seperti itu. Konsep dulur papat limo pancer. Pancernya itu diri kita. Yang empat itu yang diterangkan di Quran bahwa setiap diri ini pasti ada malaikat-malaikat yang menjaga dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia. Ini udah itu aja dulu dah. Udah malah coba-coba ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala